Kita bukan membela Gisel ya. Enggak, gue nggak membela siapapun, tetapi di sini kita berempati ketika kita menjadi dia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, oke? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Mayang Humairo. Pada video kali ini tuh gue kedatangan tamu dari Jakarta ya bang ya. Gue kedatangan tamu orang jauh. Di sini di Bogor lagi hujan. Mohon maaf kalau misalnya suaranya agak sedikit kurang jernih. Di samping gue tuh udah ada Bang Hendy. Halo. Hendy siapa namanya? Ilmawan ya? Ilmawan. Semoga jadi Hendy ilmuwan. Amin. Amin. Oke, sebelum bincang-bincang Sopin, Bang, alangkah baiknya gue sih kasih sajian cuma kopi doang nih. Diminum dulu ya kopinya. Kopi, bos. Mantap. Jadi gue tuh ingin podcast sama lu. Gue tuh pengen mengkulik sedikit persepsi lu tentang hal negatif menjadi hal yang positif. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Apa emang lu tuh auranya udah positif semua kah atau negatif semua kah? Aura iblis. Ya. Oke, jadi gue tuh pengen nanya nih sama Bang Hendy tentang video shoot yang ke-up di media. Dengar nggak lu beritanya tuh yang 19 detik? Iya, kenapa harus 19 detik gitu ya? Kenapa nggak punya ya? Iya loh, kan bisa nikmatin kan. Stres. Oke, gue juga minum dulu, aus gue. Iya, gimana ya? Dengar. Oh, dengar. Nah, itu kan sempet trending ya di Twitter. Gue juga kaget juga gitu. Apalagi ini video kedua ya? Iya, ini video kedua sih kasusnya yang kejeratnya. Dan gue dengar berita bahwa tanggal 4 Januari. Oh, besok ya? Iya, besok dia mau Panggil. sidang lagi, kembali lagi. Gue tuh pengen sedikit tahu persepsi lu tentang video shoot dari Gisel Anastasia dan MYD Michael Yokinobu ya? Iya. Oke. Itu menurut lu tuh faktor kesengajaan si pembuat videonya, kecerobohannya itu kesalahannya di dia atau ada oknum lain yang memanfaatkan situasi itu sih? Kalau gue bilang dua-duanya ya. Dua-duanya. Maksudnya gue gini, gue pernah baca berita, gue pernah baca artikel yang bilang dia mengakui merekam itu kan, merekam hubungan dia dengan prianya kan. Nah, berarti kan salah satu kecerobohannya di dia. Okay. Nah, terus juga untuk yang menyebarkan secara masif ini juga ya ngapain sih gitu loh, di tweet lagi iya, lagi gitu. Maksud gue kayak gue nih, misalkan gue udah tahu, gue pernah nonton kan, gue sih nggak munafik, gue pernah nonton dia kan. Ya udah, jadi udah makan buat makanan gue aja dan nggak bakal gue share, udah tahu oh dia udah selesai gitu loh. Kasusnya itu kan agak sedikit gimana ya, nyerempet banget gitu, negatif sebenarnya. Kalau dilihat, hal apa sih yang bisa kita ambil pembelajaran tuh dari negatifnya video tersebut? Oh, jadi bukan videonya juga ya? Ya. Maksud gua, kita sebagai anak muda milenial gitu. Kalau memang bisa menjaga hubungan yang lurus-lurus aja, itu lebih baik. Iya dong. Oh, berarti seperti awal dari konsep bahwa tergantung tipenya ya? Iya. Maksudnya kalau emang dia bisa lurus-lurus aja, ya alhamdulillah gitu. Itu lebih baik dari segala macam. Cuman yang untuk yang kebablasan ini, Okay. ya kalau mau melakukan itu ya jangan sampai direkam lah. Oh iya sih. Iya dong. Karena sekarang tuh udah canggih, Iya. ponsel tuh udah bisa disadap dengan Iya, bisa diretas gitu. dengan IT kita sendiri. Ya lebih hati-hati sih. Sama memilih hotelnya yang lebih hati-hati. Wah, saran gila ini. Iya dong, privacy. Cuma untuk seorang public figure mungkin lebih hati-hati juga kali ya. Iya. Mungkin itu kan hal kebutuhan biologis yang nggak bisa dipungkiri.
Kalau yang udah pernah merasakan Ya, ya. kalau memang udah pernah merasakan itu kan hal Kebutuhan. kebutuhan biologis seperti sama halnya kita kebutuhan makan sebenarnya. Tetapi janganlah menjadi kecerobohan kita untuk menyebarluaskan video tersebut. Iya, gitu. jangan jadi konsumsi publik sih Jangan jadi intinya. konsumsi publik. Dan kita ketika sudah mengetahui hal tersebut jangan disebarluaskan, karena kalau seperti itu jadi dosa jariah sih kalau kata gue ya. Ya gue sih lu yang nyebarkan ya selalu gitu loh. Yang penting ya lu bego juga kalau gue bilang dongo. Buat apa nyebarin gitu? Nggak ada untungnya sebenarnya buat kita. Dapat duit enggak kan? Enggak. Enggak. Dapat dosa mungkin iya. Gue nggak ngomong ya. Karena menyebarkan konten negatif gitu kan. Untuk anak-anak yang di bawah usia remaja ya please gitu loh, jangan mengkonsumsi media sosial yang terlalu berlebih juga gitu loh. Dan orang tuanya harus juga bisa membatasi itu. Peran orang tua, peran diri sendiri Ah. gitu kan. Peran lingkungan juga mungkin bisa. Ya juga justru lingkungan itu yang bisa membuat impact yang besar sebenarnya. Betul juga sih. Dari kita kan gaya kita nongkrong ya kan, ya, apalagi nongkrongnya yang udah ya lepas aja kan, itu bisa membuat impact yang kuat sih sebenarnya. Cuman kalau lu yang udah suka nongkrong jangan sampai jadikan mati juga ke bawah arus. Lu masuk jurang ya masuk jurang ya, Jadi lu bisa, bangke dong. nah iya lu harus bisa milih-milih juga sih sebenarnya. Sebenarnya sih kalau menganalogikan kita seperti mendayung di sungai. Karena arus, kita mau ikut arus atau kita mau melawan arus. Nah, gitu sih. Kalau betul. kita mau ikut arus sebenarnya kita nggak usah susah payah. Tapi kalau kita melawan arus, kita harus mendayung lebih kuat lagi. Iya. Ya, karena hal negatif itu gampang banget Dibuat. Betul, gampang banget dibuat. Padahal nggak dapat pahala ya, Iya. Tapi nggak dapat duit. iya. Gimana ya? Tapi untuk kesenangan seneng. Senang. Ya, karena itu memang konsepnya sih. Iya. Konsep dari negatifnya sendiri. Gue pengen tahu komentar lu sendiri tentang video tersebut. Hal apa sih yang harus kita lakukan ketika kita melihat hal tersebut, video yang negatif yang mungkin malah menjadi pemicu ya, Itu apa tuh? pemicu pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif apa komentar yang negatif nih? Kayaknya sih komentar yang negatif. Karena kalau komentar lu sendiri gimana deh tentang video tersebut? Komentar gue aja pribadi Iya, kurang lama. Kurang lama aja. Pribadi kan? Iya. Pribadi. Cuman ya jadi komentar gue kalau udah tahu ya udah, balik lagi yang ke awal kan gue bilang. Kalau udah tahu ya udah stop. Nah, Jangan dimasifin untuk penyebarannya lagi gitu loh. cukup di kita Cukup aja. di kita udah selesai. Kita tahu udah cukup, jangan sampai disebarluaskan. Karena penting kita itu berempati sama orang lain. Nah itulah kurang yang ada di negeri ini loh. Oh, kurang. Ya sih, gue rasa juga sama seperti itu gitu. Kalau semisalnya kita tuh di posisi Gisel gitu, gimana Minum dulu deh ya. gitu? Oh iya, boleh. Kalau kita di posisi si tokoh dalam video tersebut, itu gimana perasaan kita, Terus keluarga kita dicacinya. dicacinya gitu kan? Mungkin kalau lu sendiri nih, Nah, ketika menjadi peran cowoknya di sana, hal apa yang akan lu lakukan gitu? pertama gue lihat dulu ya, gue berpikir dulu ke keluarga gue tanya, gue udah pernah ngelakuin ini dosa gue nih, ya dong. Terus apa sih, gue pasti minta saran sama orang tua gue, sama keluarga gue. Misalkan ya udah untuk memberanikan diri, ya ini gue yang ada di situ. Nah, pada awalnya kan si tokoh ini tidak mengakui bahwa itu dirinya yang berada di video tersebut. Tapi saat ini Dia mengakui. Nah, itu pandangan lu tuh gimana tuh? Ya gue bilang sah-sah aja ya, karena mengakui aib itu susah bos, Iya sih. berat. Benar sih. Kita makanya gitu giniin lagi, balikin lagi diri kita. Kalau diri kita seperti itu kayak gimana, ya kan? Aib keluar, ke publish ya kan? Nah,
cara lu gimana ngatasi ini. Kan lu harus berpikir dulu nih panjang ya kan. Lu gimana, lu tanya dulu komentar orang tua lu kan, komentar keluarga lu, baru ke publik, dan lu lihat lebih banyak caciannya kan. Gue bilang wah parah. Maksudnya kalau coba deh lu berempati, lu puterin posisi lu tuh ada di dia, enggak si perempuannya di cowoknya ya, lu di dia gitu loh, lu dicaci, lu dimaki, lu di situ. Ada yang juga udah jadi ustadz ya kan di media sosial gitu. Kagak. Oh, jadi smart people semua. Kalau gue sendiri, kalau misalnya gue berada di posisi Gisel, ya mungkin mengakui kesalahan itu amatlah mulia kalau kata gue. Iya. Meskipun kesalahan itu awalnya tidak diakui karena punya pola sendiri, bagaimana sih menguatkan diri sendiri, mentalnya gitu kan. Kan Kita membangun mental dulu dong. Terus lagi pula kejujuran itu amat mahal. Ya yang penting dia nggak mencari kambing hitam. Oh iya sih, benar. Iya dong, nggak mencari kambing hitamnya. Dia pertama tidak mengakui dan akhirnya mengakui. Iya dong. Benar. Nah, gue pengen sedikit tahu tanggapan lu tentang komentar-komentar netizen. Gue tuh baca artikel dan juga lihat beritanya Gisel. Di sini ada netizen yang komen di postingan Gisel di Instagram ya, di media sosialnya. Ada yang berkomentar seperti ini nih. Merendah untuk meroket ya bun. Pas dia bilang, wah kalau itu mulus banget, badannya kenceng banget. Kalau aku kan udah melahirkan, jadi badan aku nggak sebagus itulah, banyak belangnya malah. Sekarang dia ngaku dong kalau itu dia WKWK. Kan dia dianugerahi badan mulus, kenapa emang? Kalau kata gue nih ngeliat konsep ini tuh dia kayak sebenarnya awalnya kenapa Gisel tidak mengakui terus sekarang mengakui. Ya, nah, tadi kita bahas ya mental, membangun mental dulu, mental dulu. Yang penting dia nggak mencari kambing hitam. Iya, itu sih. Gue juga bukan membela Gisel ya. Enggak, gue nggak membela siapapun, tetapi di sini kita berempati ketika kita menjadi dia. Iya. Nah, itu sih. Gue juga ya posisinya dia salah juga gitu kan. Kenapa harus divideoin? Dan kenapa videonya harus di-share ke MYD? Terus ke blow up juga. Ke blow up ya. Gimana gitu, itu kan karena kecerobohannya sendiri dan alam ya. Untuk public figure yang lain hati-hati ya. Iya sih. Nah, di sini ada lagi yang berkomentar seperti ini. Jadi di salah satu postingan IG-nya Gisel, dia sedang mempromosikan sesuatu hal. Jadi tersangka ya kak, masih bisa jualan ya di IG, muka tembok banget. Aduh. Emang gue gak bisa jualan ya. Mana ya? Kalau kata gue memang itu rezekinya dia di sana gitu. Dan kalau tanggapan lu gimana nih bang? Gue bilang lu jadi artis deh mendingan. Tapi kalau emang bukan rezeki lu jadi artis ya udah lu jadi netizen aja. Oke. Kok rezeki orang di komen gitu loh. Rezeki orang di komen. Oke. Sebenarnya tuh komen-komen negatif untuk Gisel malah bisa buat jadi pertama buat Giselnya sendiri bisa jadi down atau bisa jadi lebih kuat lagi. Bisa. Tergantung daripada pribadinya sih. Tergantung dari pribadi. Kita tuh mendengar hujatan-hujatan itu sakit, nyelkit gitu. Itu yang ke orang ya. Kita merasakan sakit gimana ke diri kita sendiri. Bagaimana kita yang di situ sih. Jadi please deh, kita ambil sisi positif dari sisi negatif saat ini. Kita lebih pintar lagi menjadi smart people di Indonesia. Nah gini, kalau emang lu bener-bener milenial, lu anak kekinian, ya lu harusnya bisa mensaring itu dulu dong. Lu kan milenial kan harus benar-benar dari segala macamnya lu udah terlatih gitu kan. Dari mental, dari empati, simpati, lu tuh harus terbangun gitu loh. Terbangun dulu. Biar lu apapun yang ada di negeri ini lu bisa menerimanya dengan ikhlas gitu loh. Jadi lu bisa membangun yang banyak nih. Media kan sekarang kalau yang kayak gini-gini emang mungkin lahannya dia untuk mencari rezeki kan. Jadi
banyak judul-judul yang ada di media tuh kadang nyeleneh gue bilang nggak sesuai dengan Hmm. berita. Oke. Jadi kita sebagai pembaca atau ya kita harus pinter-pinter lagi mengolahnya gitu loh, mengolah data tersebut gitu. Betul sih, kita memang harus lebih teliti dan lebih jeli, jangan sampai opini kita tergiring dengan judul-judul yang agak sedikit Nyeleneh ya kalau gue bilang. lebih hati-hati menjadi konsumsi berita. Pesan moral lu sendiri nih dari kasusnya Gisel tuh gimana nih Bang? Pesan moralnya ya untuk saat ini apapun yang terjadi ya jalanin aja kasusnya gitu kan, jalanin aja mau perkembangan kasusnya mau seperti apa, dan ya kalau bisa jangan sampai terulang lagi kan, kasihan ke Gempi kan. Gempi nanti makin dewasa kan dia bisa melihat jejak digitalnya Gisel gitu loh. Nggak akan hilang jejak digital. Terus kepada orang tua lain ya kalau ada berita yang sure hot terus menjerumus negatif ya tolong jangan sampai kelihatan anak-anak lah. Harus lebih pintar lagi, lebih hati-hati lagi, lebih bijak lagi mengambil ya semua konsumsi yang ada di media Indonesia ini. Oke, terima kasih nih Bang atas waktunya. Slow lah. Ya. Gue tarik kesimpulan ya, Sobat Pintar, bahwa dari kasusnya Gisel Anastasia dan MYD ini, kita bisa ambil hikmahnya bahwa janganlah kita ceroboh akan diri kita sendiri, lebih hati-hati, apalagi sosok public figure, karena sosok public figure itu amat dilihat dan diperhatikan oleh banyak orang seluruh Indonesia. Dan lagi untuk kalian para netizen plus 62, mencobalah untuk menjadi baik pada diri sendiri. Iya, terutama juga bisa memanusiakan manusia. Nah, jadi kalian jangan terlalu berkomentar negatif, padahal kita sendiri pun masih banyak salahnya, kita sendiri pun masih banyak aibnya. Coba bayangkan bagaimana kita yang berada di posisi Gisel, dan semoga kalian bisa mengambil sisi positif dari hal sisi negatif ini. Iya, satu lagi, Mai. Iya. Sorry. Kita ini semua pendosa. Jangan anggap diri kalian suci. Kalau selama kalian masih mendosa itu jangan anggap diri kalian suci aja udah. Jadi kan lebih bijak lagi untuk berkomentar kan. Betul. Mungkin bisa dengan komentar yang lebih baik gitu kan, menyemangati. Mungkin terakhir nih komentar gua tentang Gisel yang saat ini dia sedang diselidiki jadi tersangka ya. Gue cuma bilang sama ya pesan sih sebenarnya kepada Gisel, atau mungkin kalian yang posisinya hampir persis di Gisel yang menjadi omongan banyak orang. Iya. Kita cuma punya tangan dua. Kita nggak bisa menutupi mulut-mulut netizen. Kita nggak bisa nutupin mulut-mulut plus 62 yang berkomentar pedas terhadap diri kita. Kita punya tangan dua, kita gunakan untuk menutup telinga. Jadi itu biar nggak didengar aja gitu. Sok monggo. Sok monggo, mau ngomong apa terserah. Gitu. Gue tutup kuping. Kuping. Gue gak denger omongan lu. Oke. Sobat Pintar, terima kasih yang telah menonton video ini. Terima kasih juga Bang Hendy. Thank you Maya. Yang telah hadir di podcast gua hari ini. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, and share. Subscribe jangan lupa. Subscribe juga. Semoga konten video gua bermanfaat. Dan kalau misalnya ada hal yang ingin dibahas, DM gua di Instagram atau juga bisa email gua. Emailnya ada di deskripsi. Oke. Salam dari gua Mayang Humairah, kembali lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.